Untuk apa saya rela mengorbankan kepala? Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah pertanyaan renungan kita hari ini. Make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Santo Agustinus dari Hippo pernah berkata, dan saya kutip, "Kesombongan mengubah malaikat menjadi iblis, dan kerendahan hati yang mengangkat status manusia menjadi malaikat." Dia percaya bahwa kesombongan adalah akar segala kejahatan, dan menyatakan bahwa tidak ada dosa tanpa kesombongan. Sepanjang sejarah, kesombongan telah menyebabkan kejatuhan banyak orang yang berkuasa. Raja Henry VIII dari Inggris, yang menjadi raja pada usia 17 tahun setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba menentang Paus dan ajaran gereja Katolik karena ia ingin bercerai dari istrinya dan menikah lagi dengan Anne Boleyn. Sepanjang hidupnya, ia menikah 6 kali. 2 di antaranya dieksekusi dengan cara dipenggal. Mengecam gereja Katolik, Henry VIII mendirikan gereja Inggris. Tahun-tahun terakhirnya ditandai dengan penyakit, masalah keuangan, dan ambisi yang tak tercapai. Dalam jam-jam terakhirnya, ia dalam kondisi lesu. Sejak kecil, Adolf Hitler sangat religius. Fritz Regis dalam biografinya tahun 1999 tentang Führer menulis, dan saya kutip, "Saat kecilnya, Hitler terpesona dengan kemegahan dan ritual gereja Katolik. Dikatakan, selama beberapa waktu, dia bahkan mempertimbangkan untuk menjadi imam." Karisma dan kemampuan Hitler dalam menyampaikan pidato membantunya terkenal, yang ia gunakan untuk mewujudkan ambisinya dalam politik. Saat impiannya untuk menguasai dan menjadi penguasa seluruh Eropa dan Afrika, sangat memalukan dan meninggalkan warisan sebagai seseorang yang sangat dibenci. Dalam sejarah, bacaan Injil hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 29, menceritakan kisah Yohanes Pembaptis yang dipenjara oleh Herodes Antipas. Penjaraannya dipicu oleh Herodias, istri saudaranya, Philip, yang telah dinikahi oleh Herodes. Yohanes Pembaptis mengecam Herodes atas pernikahan yang melanggar hukum ini. Hal ini membuat Herodias marah, yang membuatnya memendam rasa benci terhadapnya. Suatu hari di pesta ulang tahun Herodes, anak Herodias menari dengan indah yang membuat semua tamu senang. Dan Herodes sendiri, dia sangat senang. Dia memberitahu gadis itu untuk bertanya apa saja yang dia inginkan sebagai hadiah atas penampilannya. Tidak tahu apa yang harus dia berbalik pada ibunya, Herodias, yang memanfaatkan situasi tersebut dan minta kepala Yohanes Pembaptis. Awalnya, Herodes merasa cemas karena meski dosa-dosanya dihakimi publik, dia suka mendengarkan nabi tersebut tidak bisa menarik kembali janjinya pada gadis itu. Ia memerintahkan kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, diletakkan di piring, dan diberikan kepada gadis itu serta Herodias, meskipun tidak tertulis dalam Alkitab. Herodes Antipas dan Herodias diasingkan oleh Kaisar Caligula ke Gaul, di mana dia juga dieksekusi, seperti yang diyakini banyak orang. Bacaan Injil kita memperkenalkan 2 pribadi yang berbeda. Mereka berdua mengalami kehilangan kepala, satu secara harfiah, satunya secara kiasan. Yohanes Pembaptis, yang mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan firman Tuhan dan mendesak mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, dipenjara karena mengkritik secara terbuka perkawinan Herodes dan Herodias. Dia menunjukkan kerendahan hati dan komitmen berjuang untuk kebenaran. Dia ingin orang lain memusatkan perhatian pada Yesus daripada pada dirinya sendiri, dan puas dengan perannya sebagai suara di padang pasir. Meski bisa mengejar ketenaran dan kehormatan, Yohanes bersedia mati karena kesetiaannya pada misi dan untuk menegakkan kebenaran. Sebaliknya, Herodes Antipas kehilangan kepalanya, dalam arti dia gagal menggunakan kebijaksanaannya
yang seharusnya dilakukan oleh seorang penguasa seperti dia. Sebaliknya, menyampaikan pernyataan berlebihan yang seharusnya tidak ia ucapkan. Meskipun bisa menarik kembali, tetap memaksa dia untuk membuat keputusan keji. Disebutkan bahwa Herodes awalnya terganggu oleh permintaan memenggal Yohanes Pembaptis. Artinya, dia tahu itu tidak benar. Namun, karena sombongnya, dia takut akan kritikan melanggar janjinya. Dia memerintahkan eksekusi itu. Saudara-saudara, apakah Anda rela kehilangan kepala karena rendah hati dan berjuang untuk kebenaran? Ataukah lebih memilih kehilangan itu untuk memuaskan kebanggaan dan ego Anda? Cerita Herodes Antipas, King Henry VIII, dan Adolf Hitler memulai dengan janji besar. Namun, kesombongan dan dosa-dosa mereka membuat mereka kehilangan rasa keadilan dan kesopanan mereka, sehingga membuat mereka menjadi terkenal buruk di mata manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga cenderung tunduk pada kesombongan. Saat kita memamerkan pencapaian kita, harta atau kualitas yang kita anggap terpuji, dengan harapan mendapatkan pujian, kesombongan menghalangi keselamatan kita dan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Alih-alih, mari kita latih rasa syukur atas apa yang kita miliki. Latihlah kerendahan hati dengan menyederhanakan kerinduan kita, kebutuhan, dan keinginan kita. Kita tak perlu hidup seperti Yohanes Pembaptis, dalam keterbatasan dan kesendirian. Namun, kita bisa belajar dari dia, dengan menolak diri kita sendiri. Ikatan dengan godaan duniawi, seperti kekuasaan, ketenaran, dan harta benda. Biarkan setiap hari sebagai pengingat kita akan apa yang dikatakan Yakobus, pasal 4 ayat 6, dan saya bacakan. Allah menentang orang yang tongkat, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kepala tertunduk. Berterima kasih atas kasih sayang-Mu. Ajarkan kami cara menyederhanakan hidup kami, supaya kami selalu menjaga kaki kami tetap di tanah. Berikan kami kekuatan untuk melawan kesombongan dan ego, hanya mengejar kerajaan surgawi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga saudara dan saudari. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Kopdas Forcery.